Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan ke saya oleh beberapa orang, baik oleh seorang Buddhis maupun seorang yang baru belajar agama Buddha. Pertanyaannya adalah, apakah ketika seseorang ingin menjadi seorang umat Buddha harus melakukan upacara wisuddhi upasaka ataupun upasika? Nah, perlu diketahui bahwa dalam tradisi Theravada, terutama di Indonesia, ada tradisi wisuddhi upasaka upasika. Upasaka atau upasika adalah seorang umat Buddha. Upasaka adalah umat Buddha pria, upasika adalah umat Buddha wanita. Wisuddhi upasaka upasika adalah ketika seorang umat Buddha kemudian diwisudhi. Nah, setelah mendapatkan wisuddhi, baru kemudian mendapatkan nama yang bernuansa Buddhis menggunakan bahasa Pali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi umat Buddha harus melakukan wisuddhi? Tentu tidak. Tidak harus melakukan wisuddhi. Pada zaman Sang Buddha, mereka yang menjadi umat Buddha, yang menjadi siswa Sang Buddha sebagai berumah tangga, tidak pernah ada yang namanya wisuddhi. Mereka hanya datang kepada Sang Buddha, mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, kemudian mereka menganggap dirinya sebagai umat Buddha. Nah, sehingga wisuddhi sebenarnya tidak diharuskan. Lantas bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai upasaka atau upasika, atau sebagai berumah tangga umat Buddha? Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah mengerti arti dari upasaka atau upasika. Sebenarnya kata upasaka atau upasika artinya adalah seorang yang duduk dekat. Nah, kata upa itu dari awalan upa itu artinya dekat. Nah, saka atau sika adalah duduk, orang yang duduk secara dekat. Nah, dalam hal ini, kalau seseorang menganggap dirinya adalah seorang upasaka atau umat Buddha berumah tangga, maka dia adalah seorang yang duduk dekat dengan ajaran Sang Buddha. Orang yang engage, orang yang terlibat dengan ajaran Sang Buddha. Itu adalah upasaka atau upasika. Orang yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha itu adalah upasaka atau upasika, kalau dia adalah seorang berumah tangga. Nah, kalau kita melihat di khutbah-khutbah Sang Buddha, ada beberapa khutbah yang salah satunya yaitu Mahanama Sutta. Nah, di sana ada seorang yang bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai upasaka? Bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai umat Buddha berumah tangga? Sang Buddha mengatakan bahwasanya ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia dikatakan sebagai upasaka. Nah, ini adalah syarat untuk menjadi upasaka. Sebenarnya kalau sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dia adalah upasaka. Tentu, menyatakan perlindungan di sini harus didasarkan pada keyakinan. Yakin terhadap pencerahan Sang Buddha. Yakin terhadap bahwa ajaran Sang Buddha atau Dhamma yang diajarkan Sang Buddha membawa kepada kebaikan, membawa kepada pencerahan. Dan juga yakin bahwa ada orang-orang yang
setelah mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan benar, dengan baik, intensif, juga mencapai spiritualitas yang dicapai oleh Sang Buddha. Nah, memiliki keyakinan demikian kemudian menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itulah seorang upasaka atau upasika. Nah, sehingga di sini harus punya keyakinan. Tetapi Sang Buddha juga mengatakan, seorang upasaka bisa dikatakan sebagai baik. Karena harus diingat, bahkan walaupun seorang sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, belum tentu baik. Tetapi Sang Buddha menambahkan bahwa seorang upasaka dikatakan punya moral yang baik kalau ia melatih dirinya di dalam 5 latihan kemoralan, yaitu tidak membunuh, itu melatih diri tidak membunuh, melatih diri untuk tidak mencuri, melatih diri untuk tidak berzina, melatih diri untuk tidak berbohong, dan melatih diri untuk tidak mabuk-mabukan. Nah, kalau seseorang memiliki 5 aturan kemoralan demikian, ia tidak hanya dikatakan sebagai upasaka atau upasika, tetapi dia dikatakan sebagai silawa upasaka, silawa upasika. Rumah tangga, umat Buddha berumah tangga yang bermoral. Maka yang pertama punya keyakinan, yang kedua harus punya kemoralan. Tetapi akan jauh lebih baik lagi kalau seorang upasaka, seorang umat Buddha berumah tangga juga memiliki caga. Caga artinya kedermawanan. Suka berbagi, suka memberi, suka berdana, tidak memiliki kekikiran, tidak memiliki keserakahan. Kalau seorang upasaka upasika juga memiliki kedermawanan, itu jauh lebih baik lagi. Sudah punya keyakinan, punya moral, dan juga punya kedermawanan. Akan jauh lebih baik lagi, Sang Buddha menambahkan, kalau seorang upasaka juga memiliki kebijaksanaan, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang membawa kepada pencerahan, mana yang membawa kepada kelahiran di alam menderita. Memiliki kebijaksanaan. Nah, lantas bagaimana seorang upasaka, upasika dapat memiliki kebijaksanaan? Nah, dia harus sering datang ke wihara, bertemu dengan para bijaksanawan, para biku, di sana kemudian mendengarkan Dhamma, mendengarkan ajaran Sang Buddha, dan apa yang telah didengarkan kemudian disimpan baik-baik dalam ingatan, dan kemudian diselidik lagi, diinvestigasi lagi, dan lantas dilanjutkan dengan implementasi praktik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan cara demikian, kebijaksanaan bertambah. Nah, di sini, kalau seorang upasaka upasika telah memiliki 4 hal ini, punya keyakinan yang mengantar kepada pernyataan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, punya moralitas, punya kedermawanan, dan juga punya kebijaksanaan, maka dialah seorang upasaka, seorang upasika, seorang rumah tangga Buddhis yang luar biasa. Walaupun tidak kemudian mendapatkan visuddhi, tetapi kalau 4 hal ini dimiliki, dialah upasaka, upasika yang sesungguhnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ternyata kalau 4 hal ini hanya dimiliki untuk diri sendiri, tanpa berupaya untuk ditularkan kepada yang lain, maka upasaka atau upasika demikian dikatakan hanya memberikan kebahagiaan, manfaat untuk diri sendiri, tetapi bukan untuk yang lain. Oleh sebab itu, yang jauh lebih baik lagi adalah ketika
Seorang rumah tangga Buddhis yang selain dia punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia pun juga menularkan, mengajak orang lain untuk punya keyakinan yang sama. Selain dia punya moralitas untuk dirinya sendiri, maka dia pun juga mengajak agar orang lain juga menjalankan, mempraktikkan ajaran kemoralan, menghindari 5 hal yang buruk: membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan juga mabuk-mabukan. Dan selain dia memiliki kedermawanan, suka berbagi, suka memberi, suka berdana untuk dirinya sendiri, dia pun juga mengajak orang lain untuk suka berbagi, untuk suka berdana. Dan selain dia memiliki kebijaksanaan untuk dirinya sendiri, dia pun juga mengajak orang lain untuk memiliki kebijaksanaan. Dengan cara apa? Mengajak orang lain untuk sering datang ke wihara, untuk sering mendengarkan Dhamma, untuk bagaimana Dhamma yang sudah didengarkan kemudian disimpan dalam ingatan dengan baik. Dan apa yang sudah disimpan kemudian diinvestigasi lagi, diselidik lagi, yang itu akan menimbulkan sebuah canda, sebuah desire, sebuah keinginan untuk mengimplementasikan Dhamma tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentu dari hasil menyelidik Dhamma, maka seseorang akan mengimplementasikan, mempraktikkan Dhamma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebijaksanaan akan berkembang. Nah, kalau seorang upasaka tidak hanya untuk dirinya sendiri apa yang baik, tetapi juga mengajak orang lain, barangkali dimulai dari keluarganya, dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak, kemudian mengajak ke orang sekitar dalam hal-hal yang baik, yang bermanfaat, maka upasaka, upasika demikian adalah yang terbaik. Dia dikatakan sebagai orang yang memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, atta hitaya, tetapi juga memberikan manfaat kepada orang lain, para hitaya. Nah, dengan cara demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dialah upasaka, upasika yang sesungguhnya. Lantas, apakah dengan seseorang melakukan visuddhi itu adalah sia-sia? Tentunya tidak. Kalau memang dengan visuddhi upasaka, visuddhi upasika, seseorang akan mendapatkan kemantapan yang lebih dalam keyakinan, dalam moralitas, dalam kedermawanan, dalam kebijaksanaan, tentu itu adalah baik. Artinya, wisuddhi upasaka bisa menjadi instrumen, bisa menjadi media untuk memantapkan dirinya agar lebih bersemangat, lebih termotivasi di dalam menjalankan ajaran Sang Buddha. Akan tetapi, walaupun tidak melakukan wisuddhi upasaka, kalau 4 hal ini dimiliki, dan apalagi ditularkan kepada yang lain, maka dialah seorang upasaka, upasika yang sesungguhnya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya pagi hari ini, mari kita bersama-sama renungkan kembali bagaimana Anda sebagai seorang berumah tangga menjalankan kehidupan sebagai upasaka, upasika dengan 4 hal tadi. Memiliki sada, sila, caga, dan juga panya. Demikian, semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia.